ورحمته تغفر الذنوب والخطيئات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا ومرشدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان جماعة مسجد بيت الحق رحمكم الله. Alhamdulillah, kita melaksanakan ibadah puasa hari ini. Marilah kita niatkan kita akan berjuang untuk beribadah sebaik mungkin sampai selesainya bulan suci Ramadan. Ada nasihat ulama yang penting sekali. Mereka mengingatkan kita, awwid nafsak bisyukri ni'matil ma'luf. Biasakan diri anda itu untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang membiasa. Jangan dikira kita menikmati bulan Ramadan seperti ini, ya sudah sering saya. Jadi kita sekarang itu, saudara, diberi oleh Allah kesempatan sekali lagi ini, luar biasa. Kenapa di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan banyak manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Banyak manusia yang mengkufuri nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Anda mau menghitung satu nikmat saja tidak mungkin. Mungkin Anda belum pernah mendengar. Beberapa kali saya mengikuti diskusi dengan dokter-dokter. Itu membuat saya semakin terkejut gitu ya, bahwa tubuh kita ini, saudara, tubuh kita ini kalau ditimbang 1 kilo dari tubuh kita itu, jumlah sel yang ada di situ 1 triliun. Kemudian setiap sel itu nanti ada DNA, ada RNA. Allahu Akbar. Setelah itu nanti ada lagi, ada komponen-komponen kimiawi ada. Lalu kita berpikir, oleh karena itu Allah mengatakan satu nikmat saja Anda tidak bisa menghitung. Wa in ta'uddu ni'mah wahidah, itu mufrad, bentuk tunggal. Kalau banyak itu ni'amillah, itu banyak nikmat Allah. Allah menyatakan kamu tidak bisa menghitung satu nikmat Allah. Tangan ini saudara ya. Ini fungsinya banyak sekali. Jadi tadi pagi saya bangun tidur mau sahur itu, saya kemudian bersyukur, ya Allah, tangan saya masih bisa bergerak begini. Ini jangan dikira ini biasa. Ada teman saya mengatakan kalau ada orang sehat itu keajaiban. Allahu Akbar. Ini semuanya sekarang menikmati keajaiban ini. Saya bisa berbicara, Anda bisa mendengar. Mendengar enggak itu suara saya ini? Jelas. Allahu Akbar. Itu keajaiban. Kenapa keajaiban, saudara? Ini bertriliun sel di sini dan semua sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita semuanya bekerja dengan baik sehingga saya bisa bergerak begini, saya bisa ngomong, Anda bisa mendengarkan. Lalu kita tidak bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu dikatakan bahwa orang-orang yang bersyukur kepada Allah itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba Allah yang betul-betul bersyukur dan mengerti itu. Yang mengeluh banyak. Oleh karena itu, saudara, memasuki bulan Ramadan ini, coba dibiasakan bersyukur itu tanpa batas. Allahu Akbar. Innal insana ladzalumun kafar. Itu Allah menyatakan, sungguh manusia itu banyak yang zalim. Kita nggak merasa kalau kita itu menzalimi diri sendiri. Anda misalnya bekerja tanpa batas sampai capek, sampai sakit, zalim itu terhadap tubuh Anda. Zalim. Kalau Anda misalnya memberi tugas kepada orang yang bekerja untuk Anda, pokoknya yang penting saya beri tugas, tidak melihat orang ini lagi apa, capek atau tidak, itu zalim.
Kalau Anda mentang-mentang jadi pimpinan kemudian memberi bayaran seenaknya saja, toh dia perlu makan dari uang ini, itu zalim. Kalau Anda tidak banyak bersyukur, itu zalim. Artinya Anda menutup nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah. Sedangkan saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala itu berjanji dalam statement, dalam kalimat yang takkid, ada tekanannya ya. La in syakartum la azidannakum. Coba Anda perhatikan ini. La in syakartum, sungguh kalau kalian itu bersyukur, la azidannakum, itu artinya sungguh-sungguh 2 kali. La sama nunit taukid. La azidannakum, sungguh-sungguh aku tambah. Tapi kemudian Allah menyatakan wala in kafartum, kalau Anda itu menutup nikmat, dikasih penyakit sedikit saja udah mengeluhnya luar biasa. Coba ketika Anda sakit, Anda hitung berapa kali Anda sakit. Saya yang sudah tua ini masuk rumah sakit sampai beberapa hari cuma 1 kali saja. Bagaimana saya tidak bersyukur? 1 kali cuma 5 hari saja. Kemudian sudah masuk rumah sakit sering menjenguk teman yang sakit. Jadi Anda masih mau mengeluh. Misalnya Anda masuk rumah sakit sebulan, coba Anda hitung. Yang tidak masuk rumah sakit berapa ribu hari. Inilah yang dikatakan banyak manusia itu tidak bersyukur kepada Allah, sedikit bersyukur kepada Allah. Dan kalau sudah mendapat cobaan sedikit saja, sudah melupakan semua nikmat itu. Innal insana khuliqa jazua wa idza massahu syarru innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin alladziina hum 'ala salatihim daimun. Itu sifat manusia dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Ma'arij. Manusia itu banyak mengeluh. Kalau sudah dikasih cobaan sedikit saja mengeluhnya luar biasa ya. Ini kita sudah diuji oleh Allah 2 tahun ya. 2 tahun dengan corona ini ya. Orang-orang yang tidak beriman, corona ini cuma gangguan saja. Gangguan, ini ekonomi terganggu, ini dia lupa bahwa sekian ribu tahun sudah dibiarkan tanpa ujian. Kenapa Allah menguji ini? Ya kalau mau ditanya kenapa, yang maha tahu, yang mengerti Allah. Tapi kita bisa menganalisa bahwa ini memang panggilan Allah supaya kita hidup lebih islami. Banyak orang sombong, banyak orang zalim. Masih sombong lagi. Jangan, nanti kita diberi cobaan yang lebih besar lagi. Alhamdulillah kita ini saudara, kalau misalnya ada yang pernah positif, sekarang masih hidup. Ada teman saya sudah di ventilator, sudah menyerah mau meninggal, bahkan mau dilobangi, masih hidup. Dan sekarang masih bisa bekerja seperti biasa. Lalu dia menceritakan, itu roh saya sudah di sini gitu. Ini ujian, dan kita yang tidak kena itu jangan merasa saya hebat, saya nggak kena. Ini nggak kena semua loh. Kampung saya nggak kena semua. Jangan sombong, jangan sombong. Coba bayangkan kota New York, kota London, kota Washington yang biasanya Saudi Arabia sepi sama sekali. Hanya karena virus. Mau bagaimana manusia sombong ini? Virus saja itu, saudara-saudara. Kemarin saya ke Jakarta. Pesawat itu penuh. Orang seperti balas dendam gitu. Sudah 2 tahun nggak pernah naik pesawat. Ini kan untuk mengingatkan kita. Lalu sekarang kita diberi oleh Allah berpuasa. Saudara. Jadi jangan berpuasa itu hanya berpuasa perut. Sia-sia nanti Anda. Banyak orang berpuasanya hanya berpuasa perut dan berpuasa tidak minum saja. Lalu nanti kalau sudah 30 hari selesai, nutuk. Yang penting bukan nutuk atau enggak nutuk. Berdampak enggak puasa Anda itu? Termasuk salat ini. Salat kita itu berdampak atau tidak? Sehingga Allah memberitahukan sifat manusia itu banyak mengeluh. Kalau dikasih cobaan sedikit saja sudah keluhannya luar biasa. Saya beberapa kali
ya memang kita ini harus menjenguk teman yang sakit kan. Ada teman sakit, saya datang terus kan biasa tanya sakitnya sakit apa kan. Terus dia ngomong, gak ngerti aku loro pokok dadi ngene. Dosa apa aku iki? Yo iling-ilingen sampeyan. Marah-marah, Pak. Tapi ada orang sakit. Ini saya baca di buku seorang ustadz yang selalu saya baca bukunya, dia menceritakan di Syria itu ada orang sakit sudah divonis, ini orang ini sudah nggak ada harapan, sudah mungkin sebulan 2 bulan di rumah sakit itu ya. Ada keajaiban di kamar orang ini katanya. Ada keajaiban di kamar orang ini. Orang ini kalau ditanya tidak punya jawaban kecuali alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu ajaran Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kalau Anda dalam keadaan nikmat seperti sekarang ini, Anda ucapkan syukurnya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, bersyukur kepadamu, segala puji bagimu yang dengan nikmat-nikmat ini saya bisa berbicara, Anda bisa duduk, Anda bisa berpuasa, kemudian sampai di rumah semuanya sehat. Itu artinya Anda diberi oleh Allah kelengkapan nikmat, dan dengan itu semua perbuatan baik, amal soleh bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tatimmus shalihat. Tapi ketika Anda dalam keadaan sakit atau kekurangan, jangan mengeluh. Anda ucapkan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah. Sakit pun saya mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau misalnya Anda diberi cobaan sakit, kan tidak mungkin orang nggak sakit. Mesti kadang-kadang sakit. Biasakan Anda kalau ditanya bagaimana kabarnya, alhamdulillah. Hari ini lebih baik dari kemarin. Alhamdulillah, saya masih bisa ngomong, saya masih bisa berbicara. Ada seorang ulama, saudara-saudara, namanya Ibrahim bin Adham. Ini terkenal sekali, seorang ulama besar dari Irak. Dia pernah berjalan kaki dengan teman-temannya menuju Mekah. Berjalan kaki. Sampai di tengah jalan ada orang buta kemudian berzikir terus orang itu. Di tengah jalan. Berzikir terus. Ibrahim bin Adham ini kemudian mendekati orang ini, enggak kenal ini. Dia dari Irak, orang ini sudah di kota lain. Enggak kenal dengan orang ini. Lalu dia datang mendekati orang ini lalu berkata, mengucapkan salam, assalamualaikum. Orang ini menjawab, waalaikumsalam ya Ibrahim. Loh, kaget dia. Kok tahu saya Ibrahim? Enggak ada handphone, enggak ada apa, enggak ada foto. Waalaikumsalam ya Ibrahim. Kaifa ta'rif anna Ibrahim? Bagaimana Anda tahu? Bagaimana Anda tahu bahwa saya Ibrahim? Al-mu'min yanzur binurillah. Orang beriman itu melihat dengan cahaya Rabbani dalam hatinya ini. Dan orang-orang yang beriman antara satu dengan yang lain itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah menyatakan orang yang beriman itu masuk dalam satu lingkaran namanya brotherhood, persaudaraan. Artinya apa? Kalau Anda tidak bersaudara, Anda tidak layak disebut mukmin. Saya, saudara-saudara, seringkali sedih itu kalau membaca YouTube ini. Sekarang ini semakin semarak dan semakin banyak ustadz-ustadz bertengkar dalam tanda petik ya, karena perbedaan pendapat. Banyak sekali. Ini disalahgunakan, handphone ini disalahgunakan ini ya. Itu tidak positif. Bahkan kadang-kadang sampai emosional mereka itu. Harusnya al-ilmu rahimun baina ahli. Para ulama itu antara satu dengan yang lain itu harus berkerabat. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat, itu bukan berarti misalnya sekarang ini yang puasa hari ini dengan yang kemarin yang lebih hebat yang kemarin. Nanti ada bertemu loh, sampai turun puasa sampai. Terus ketinggalan sampai. Seakan-akan yang lebih bagus itu yang ini gitu. Termasuk juga nanti masalah-masalah khilafiyah gitu ya. Ada sombongnya kadang-kadang itu. Kalau misalnya Anda kalau jadi imam pakai baca bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, ini
termasuk kuno ini. Bukan begitu agama itu. Perbedaan itu justru, saudara-saudara, membuat wawasan semakin luas. Anda tahu imam yang 4 ini? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi ini. Tidak ada yang sama. Imam Malik itu ustadznya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i masih kecil, itu datang menghadiri pengajiannya Imam Malik. Kemudian Imam Malik mengatakan, anak ini cerdas sekali. Bahkan diceritakan pada waktu itu bulan puasa, anak itu masih minum, nggak puasa. Itu Imam Syafi'i. Lalu dia bisa menjawab, dikasih bukunya Imam Malik, dipelajari sebentar, hafal semuanya. Lalu Imam Malik mengatakan, kalau saya terjemahkan, Allah memberi cahaya di dalam hatimu itu. Jaga hatimu itu, jangan sampai dirusak dengan kemaksiatan. Dan Imam Syafi'i itu kemudian membuat buku perbedaan antara madhab Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i ini setiap hari mendoakan Imam Malik kalau berdoa. Tidak pernah saya lupakan. Jadi ustadznya ini Imam Malik, ini Imam Syafi'i punya madhab sendiri-sendiri ini. Dan ini semuanya jadi satu, mereka saling menghormati. Imam Ahmad bin Hanbal, itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal itu berijtihad kalau sholat subuh tidak pakai kunut. Imam Syafi'i pakai kunut. Ini mereka ini bukan asal berpendapat, semua itu ada dasar-dasarnya. Kemudian satu ketika mereka saling berkunjung, apakah Imam Syafi'i ke rumahnya Imam Ahmad atau sebaliknya ya. Kemudian karena orang tuan rumah ini menghormati tamunya, disuruh jadi imam. Kebetulan sholatnya sholat subuh. Kemudian Imam Syafi'i sholat subuh yang biasanya pakai kunut, Imam Syafi'i nggak pakai kunut. Imam Ahmad sudah menunggu mau pakai kunut ini. Imam Syafi'i nggak pakai kunut. Kemudian setelah selesai, kenapa Anda tidak pakai kunut? Saya menghormati Anda. Ini yang menciptakan madhab ini loh. Lah kok yang rembes-rembes di bawah ini eker-ekeran ini tidak pakai. Soal kunut ini gimana ini? Terlalu ibtidaiyah. Itu kalau istilahnya Pak Abdullah Syahab itu terlalu ibtidaiyah. Ibtidaiyah itu SD. Terlalu elementary di pertanyaan-pertanyaannya. Mari kita maju, masa tiap sudah ikut pengajian. Anda ini di sini yang paling tua umurnya berapa ini? Coba. Berapa? Mana itu 75 itu? Pak Mul lah, 75. Sudah, enggak usah 75, yang 50 saja. Coba angkat tangan yang umur 50 itu. Mana yang umur 50? Pak Syokat ya? Pak Syokat berapa? 50 Pak Syokat. Kalau Anda usianya 50, coba dipikir ya. Kalau Anda usianya 50, Anda hitung, Anda sudah sholat Jumat berapa kali? 1 tahun itu 52 kali kalau Anda setiap kali sholat Jumat. Berarti 10 tahun berapa? 520 kali kan? Iya, 10 tahun. Kalau Anda 50 tahun atau katakan Anda umurnya 60 tahun. 10 tahun jangan dihitung, belum balik barangkali begitu. 50 tahun kalikan 520 berarti berapa sudah? Berapa? 5.020 kali ya, 5.200 kali ya. Itu kuliah Anda itu apa hasilnya coba? Kalau misalnya Anda kuliah di perguruan tinggi, Anda sudah S8 bukan S3 lagi sudah. Anda tanya sekarang, saya dapat apa dari sholat Jumat? Itu aja. Apa Anda merasa belajar apa enggak? Karena memang sikap orang yang sholat Jumat itu biasanya cuma memenuhi kewajiban. Yes, pokoknya ada pidatonya, di situ ada khutbahnya. Kalau agak panjang nanti geruneng, gitu aja. Kalau terlalu cepat nggak seneng, pulang ditanyai apa? Apa tadi khutbahnya? Khutbahnya kalau nggak salah, pokoknya urusan poso lah, urusan poso. Nanti ngomongnya begitu. Karena apa? Karena tidak merasa bahwa Anda studi, termasuk sekarang ini. Kalau Anda sampai di rumah, nanti coba Anda renungkan apa yang sudah Anda serap. Dan biasanya orang itu, saudara, kalau sudah lama nggak duduk di bangku sekolah, siapa yang masuk kuliah di sini? Kalau sudah lama nggak duduk di bangku sekolah itu, rodok endek kemampuannya itu. Jadi mestinya ini cobalah dimanfaatkan. Ini nanti Anda akan ada kuliah subuh, ada kuliah tarawih. Anda coba lebih cerdas. Saya dapat apa di bulan Ramadan ini? Itu harusnya itu direkam ya.
Ini untuk apa ini direkam ini? Atau direkam audio saja? Itu supaya sampai di rumah dianu lagi. Misalnya kalau imamnya membaca ayat, sampai di rumah Anda lihat ayatnya itu. Jadi saudara-saudara yang terakhir, masih ada waktu ini. Tidak pakai makan siang kan? Anda prioritaskan Ramadan tahun ini. Ini kan hari pertama ini. Bagi yang puasanya hari Minggu ya, hari Ahad. Ya. Bagi yang kemarin ya hari kedua sekarang ini ya. Anda prioritaskan dalam ibadah puasa tahun 1443 ini, Anda berdoa yang serius. Bukan berdoa sebagai kebiasaan, bukan. Berdoa yang serius. Orang yang diterima doanya itu adalah orang yang doanya serius itu. Orang yang berulang-ulang berdoa. Ada seorang wanita solihah. Ini ibu-ibu ada di belakang ya? Ada, ibu-ibu coba didengarkan ini. Seorang wanita solihah. Ini kira-kira mungkin 1300 atau 200 tahun yang lalu. Seorang wanita solihah. Dia punya anak dua, namanya Ahmad wa Muhammad. Dua orang saja. Kemudian setelah usianya mungkin 5 tahun atau 6 tahun, Muhammad yang kakaknya itu sakit, kemudian matanya buta. Ibunya punya harapan kepada anak ini. Ibunya kemudian berdoa, bertahajud setiap malam berbulan-bulan. Serius doanya. Minta, ya Allah, berilah kesembuhan pada anakku ini. Saya ingin anakku ini menjadi orang yang berguna. Kira-kira begitu. Berdoa dan menangis setiap malam. Sampai puncaknya, saudara-saudara. Sampai puncaknya. Kemudian ibu ini di dalam mimpinya didatangi Nabi Allah Ibrahim. Ini cerita ini terkenal. Datang Nabi Ibrahim dan mengatakan kepada ibunya, mengatakan, Anda sudah cukup lama dan cukup banyak berdoa ya. Coba Anda lihat anak yang Anda mintakan supaya dia sehat itu. Kemudian mungkin Muhammad ini masih tidur, dibangunkan oleh ibunya, kemudian dilihat matanya sudah bisa melihat. Karena doanya ibu ini. Sesudah itu, ibu ini untuk mengungkapkan rasa syukurnya, dia berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji dengan anaknya ini. Lalu anaknya ditinggal di Mekah untuk belajar, dan anak itu sampai hari ini namanya selalu banyak disebutkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Siapa orang itu? Muhammad al-Bukhari. Itu orang yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah itu. Muhammad al-Bukhari. Waktu masih kecil dia buta dan dia bisa sembuh, tidak pakai dokter, tidak pakai apa, hanya berkat doa ibunya yang solihah, yang mukhlis, dan ibunya kemudian sujud syukur menunaikan ibadah di Mekah. Anaknya kemudian belajar menjadi orang besar. Berapa pahalanya Bukhari? Berapa pahalanya umat-umat a'imah itu? Dimanfaatkan hidupnya ini seluruhnya untuk keperluan agama ini. Maka saudara-saudara, salah satu keistimewaan bulan Ramadan ini, kalau Anda membaca ayat yang tadi saya baca di dalam sholat surat Al-Baqarah 183 sampai berakhirnya mungkin 186 atau lebih barangkali, sampai berakhirnya ayat-ayat tentang ibadah puasa ini, itu disisipkan oleh Allah tentang doa. Kisahnya, ada seorang Arabi datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Muhammad, aqribun Rabbuna fanunajiyahu am ba'idun fanunadiyah?" Pertanyaan yang sangat lugas dan keluar dari hati yang ikhlas. Orang pedalaman itu gak seperti orang kota, Pak. Orang pedalaman itu kalau ngomong itu cara Jawane bloko suto kalau ngomong itu. Dia berbicara dengan Rasulullah itu dipanggil seperti temannya saja, "Ya Muhammad." Itu orang pedalaman seperti itu. Pertanyaannya, aqribun rabbuna fanunajiyahu am ba'idun fanunadiyah? Allah, Tuhan kami itu dekat atau jauh? Sehingga kalau dekat kita cukup bermunajat saja.
Anda kalau berdoa bermunajat dengan suara yang lirih, yang mendengar cuma Anda sendiri. Itu namanya bermunajat. Atau nunadia, nida, adzan itu nida, harus keras. Dijawab oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku tanya aku, maka aku dekat. Jawaban Allah itu. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan penuhi mereka yang minta kalau mereka itu meminta. Kalau mereka itu berdoa. Bagaimana itu? Saya akan terima doa hambaku yang berdoa. Artinya ada orang berdoa tapi tidak berdoa. Orang yang berdoa itu adalah orang yang serius. Orang yang ketika berdoa itu merasakan dirinya itu humble. Sangat hina di hadapan Allah dan sangat membutuhkan. Kalau Anda berdoa seperti orang gak memerlukan begitu, ya gak bisa diterima. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Maka kalau Anda mau dipenuhi, diterima doanya, Anda penuhi seruan Allah, panggilan Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Anda beriman kepada Allah. Yakin bahwa Allah itu Maha Pemberi. Allah tidak menolak doa orang-orang yang minta. Kalau Anda tidak yakin, enggak diterima. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nanti kalau Anda sudah seperti itu, ditunjukkan nanti jalannya oleh Allah. Jadi kalau Anda misalnya katakan minta kaya, semua orang itu rasanya semuanya minta kaya, rezekinya banyak, begitu kan? Itu lalu Anda sudah berdoa, enggak kaya-kaya. Ini karena apa? Karena kita ini pendek sekali. Pengetahuan kita itu sangat terbatas. Sedangkan Allah itu tidak ada batasnya. Allah yang Maha tahu. Contoh saja, misalnya Anda minta kaya. Usianya baru 35 tahun baru bekerja misalnya. Itu senang-senangnya orang bekerja minta kaya itu. Kalau misalnya Anda minta kaya umur 35 tahun, kemudian langsung dikayakan oleh Allah, mungkin Anda nggak kenal masjid. Sibuk dengan kekayaan. Mungkin Anda berdoa ini 35 tahun sampai usia 40 tahun terus berdoa terus. Allah merzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan sampai umur 50 tahun. Sampai umur 55 tahun kemudian Anda dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda sudah mampu nanti itu menerima kekayaan itu supaya tidak sombong. Itu yang kita tidak tahu. Tapi ada juga orang berdoa hari ini besok dapat. Ada orang datang ke Mekah berdoa, ya Allah, saya minta hajat-hajat saya diterima, dikabulkan. Sampai di Indonesia dikabulkan. Ada orang minum air zam-zam, sakit langsung sembuh. Terjadi. Tapi yang banyak adalah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya nanti Anda tidak diberi di dunia ini, tapi jangan kemudian berterus percuma. Dungo tidak ketompol. Ketika Anda sudah berpikir seperti itu, walaupun Anda 2 hari 2 malam tidak tidur berdoa, nggak mungkin diterima. Ketika Anda berpikir negatif terhadap Allah. Ini akhlak dalam berdoa itu. Maka saudara, pertama saya anjurkan bersyukur yang banyak. Anda bisa berpuasa ini. Bersyukur yang banyak itu bukan sekedar kalau sudah sholat kemudian alhamdulillah, kalau habis makan alhamdulillah. Bukan hanya itu. Di mana saja Anda bersyukur. Anda bisa misalnya, saya usianya sudah lanjut tapi saya masih bisa nyetir mobil. Ketika Anda mengendarai mobil, Anda lalu ingat ini nikmat Allah luar biasa. Alhamdulillah. Anda ketika makan masih bisa merasakan kenikmatan makan. Banyak orang yang sudah yang lebih muda dari Anda nggak bisa menikmati makanan sudah. Nggak boleh makan ini, nggak boleh. Lalu Anda bisa. Kemudian Anda masih sholat biasa. Wah, saya harus sholat duduk. Silakan Anda sholat duduk, pahalanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda menerima. Saya beberapa waktu yang lalu kan ke Samarinda. Sampai di sana kemudian saya kuliah subuh seperti ini, ada salah satu masjid di sana. Kemudian orang itu selalu duduk di depan. Selalu. Jadi misalnya imamnya di sini, dari sini. Selalu. Suatu waktu hari pertama saya nggak lihat orang itu, saya nggak tahu namanya. Mana bapak itu? Oh, mungkin kurang sehat. Lalu besok paginya hari Jumat dia hadir. Saya khutbah Jumat waktu itu. Itu kalau mau berdiri sulit sekali dia. Kakinya
ibunya sakit. Tidak terlalu tua ya, paling umurnya 60, 65 gitu lah. Itu kemudian dia sholat lagi. Dengan susah payah. Begitu selesai, waktu setelah salat Jumat, saya bilang, sampean ini, sholatnya ini, itu pahalanya lebih dari orang-orang yang lain. Karena orang-orang ini kalau berdiri begitu gampangnya, Anda dengan sabar terus. Bahkan dia lebih banyak sholatnya. Kenapa ini? Allah Maha Pemurah. Maka bagi orang yang sakit, bagi orang yang sholatnya duduk, jangan kecil hati, justru Anda itu dipilih oleh Allah supaya pahalanya lebih banyak. Tapi bagi orang yang sehat-sehat seperti ini, kemudian malas sholat. Malas sholat. Dan sholat tarawihnya juga nanti kalau sudah minggu kedua, coba dicatat Pak Mul. Mungkin perlu diabsen barangkali yang sholat. Ini yang kira-kira gugur pada minggu kedua itu siapa itu? Itu orang yang tidak mempersiapkan Ramadan dan tidak mengerti itu ya. Harusnya itu Anda kalau mengerti urusan ibadah puasa ini seperti pesawat take off itu. Hari pertama masih gini, masih jalan, kemudian naik ke atas, semakin lama terus ke atas sampai ke puncak, kemudian terus dapat Lailatul Qadar. Bukan Lailatul Qadar nunggu. Ada yang tanya begini Pak, sebetulnya Pak ya, pastinya itu tanggal berapa Pak Lailatul Qadar itu? Kayak mau menerima rezeki gitu, persenan dari perusahaan itu. Nggak bisa begitu. Orang yang mendapat Lailatul Qadar itu sejak pertama Ramadan digarap terus semakin dekat kepada Allah, lalu menikmati al-qurb, at-taqarrub ila Allah, menikmati itu, kemudian ketika dia beriktikaf, Masya Allah, semakin dekat, semakin nikmat, lalu dia mendapatkan barakat Lailatul Qadar. Jadi karena ini hari pertama ya, di sini ceramahnya berapa menit ini? 20 menit. Ini sudah berapa menit Pak? Saya bersemangat karena ini pertama, supaya Anda juga bersemangat. Pertahankan ini. Subuh semakin banyak. Ini kurang banyak sebetulnya. Kurang banyak. Masjid Al-Hikmah kemarin banyak. Mungkin 2 kali lipatnya ini. Masjid Al-Hikmah ini. Mampu. Ini kurang banyak. Jadi takmir masjid harus mengevaluasi ini. Kenapa ini kok kurang banyak? Biasanya kan lebih banyak ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang agak ngotot ini ada manfaatnya insyaallah. Dan semoga Allah membimbing kita supaya bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita bisa melaksanakan ibadah ini sampai terakhir, diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doa-doa kita ya diterima oleh Allah. Jangan berdoa sendiri. Doakan keluarga, doakan teman-teman, doakan teman-teman yang sudah mendahului kita, doakan semuanya. Dan kalau Anda itu berdoa lalu ditambah wal muslimin, wal muslimat, wal mu'minin, wal mu'minat, nanti dihitung oleh Allah. Berapa ini mukminin yang Anda maksudkan itu, dan Anda diberi tambahan pahala sesuai dengan jumlahnya wal mu'minin, wal mu'minat. Itu artinya doa yang cerdas. Jangan berdoa itu cuma untuk saya sendiri, kemudian anak saya, istri saya, tonggonya gak dihidungan. Kita berdoa untuk semuanya. Semakin banyak yang didoakan, semakin baik doa itu. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Mohon maaf yang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lihat di dia neng